datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh, kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita ada di Minggu Sengsara Bapak Ibu, Minggu Prapaskah. 46 hari menjelang Paskah itu adalah masa Prapaskah. Dan kalau kita baca perikop sebelum perikop ini, Lukas menulis Yesus mengarahkan matanya ke Yerusalem dan dia berjalan menuju ke Yerusalem. Dan di perikop ini kita lihat beberapa orang Farisi datang kepada Yesus dan menyuruh Yesus untuk keluar dari sini, pergi dari sini karena Herodes hendak membunuh dia. Mereka memperingatkan Yesus. Herodes yang dimaksud di sini adalah Herodes Antipas, salah satu anak dari Herodes Agung. Herodes Agung itu yang mau membunuh Yesus ketika Yesus masih kanak-kanak. Yang memerintahkan pembunuhan di Bethlehem itu Herodes Agung. Dan ketika Yesus sudah dewasa dan melayani, Herodes Agung udah nggak ada, tapi yang memerintah adalah Herodes Antipas. Dan orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan bilang, pergi dari sini karena Herodes akan membunuh engkau. Ini unik. Kenapa? Karena Yesus kan seringkali justru berselisih dengan orang Farisi. Tapi dalam perikop ini orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan bilang, memperingatkan Yesus, Herodes hendak membunuh engkau. Ada yang bilang, ya mereka orang-orang Farisi ini cuma menakut-nakuti Yesus aja. Karena biasanya orang Farisi musuhan sama Yesus. Nah ini cuma menakut-nakuti aja supaya Yesus enggak lanjutin pelayanannya. Tapi ada banyak juga yang memahami bahwa ini memang peringatan yang jujur dari orang Farisi. Dan kalau kita baca teliti Injil, kita akan melihat banyak pengikut Yesus dari orang Farisi juga. Yusuf Arimatea itu jelas orang Farisi, Nikodemus kemungkinan juga orang Farisi, dia anggota Sanhedrin, dan Paulus bahkan mengatakan bahwa di Kisah Para Rasul 23 ayat 6, ketika dia bilang, saudara-saudaraku, aku seorang Farisi, aku anak seorang Farisi, aku seorang Farisi. Di Kisah Para Rasul 23 itu kata tense yang dipakai oleh Paulus itu adalah present continuous. I am, bukan I was, bukan aku dulu seorang Farisi. Paulus malah bilang I am a Pharisee, aku masih orang Farisi. Jadi menarik sekali kalau kita merenungkan, membaca Injil dengan teliti. Yesus, kebanyakan orang Farisi memang menentang Yesus. Orang Farisi yang seperti apa? Orang Farisi yang terpengaruh oleh keinginan untuk berkuasa. Karena kata Farisi itu kan artinya orang yang memisahkan diri. Jadi mereka memang mendedikasikan waktu untuk merenungkan firman aja. Hanya merenungkan firman, menemukan rahasia di dalam firman gitu ya. Jadi mereka menafsirkan dan kemudian mengajar. Jadi sebenarnya itu satu yang baik sekali. Ini kelompok yang baik sekali harusnya. Di Israel waktu itu pemimpin agama itu mendapat privilege, mendapat keistimewaan. Mereka mendapat kehormatan sebagai pemimpin agama dan mereka juga berkuasa. Artinya suara mereka didengar. Majelis ulama itu punya pengaruh yang besar, bisa keluarkan fatwa dan orang-orang takut. Bahkan imam besar punya pasukan sendiri. Dan orang-orang Farisi kemudian mendapat keistimewaan itu dan mereka menikmatinya. Ketika mendapat kekuasaan, menikmati keistimewaan karena kekuasaan, orang cenderung untuk mempertahankan keistimewaan itu. Dan apalagi kalau
kekuasaannya, legitimasi dari kekuasaannya adalah Tuhan. Gak ada yang berani kan? Saya di sini karena Tuhan yang mengangkat saya. Wah, itu gak ada yang berani lawan karena Tuhan yang mengangkat gitu ya. Nah itu, jadi orang-orang Farisi yang menentang Yesus adalah orang-orang Farisi yang memang bukan tujuannya murni lagi untuk melakukan kebenaran, tapi tujuannya adalah kekuasaan. Tapi di antara orang-orang Farisi yang ada di masa itu, ada juga orang-orang Farisi yang memang masih mencari kebenaran. Dan katanya orang-orang Farisi yang seperti ini yang datang kepada Yesus dan memperingatkan, Herodes mau membunuh kamu. Yesus kemudian menjawab mereka, Yesus bilang apa? Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu. Serigala itu siapa? Herodes, Antipas gitu. Berani sekali ya. Yesus bilang Raja Herodes itu serigala, fox. Ayat 32 dan 33, Yesus bilang sebenarnya begini. Bilang sama Herodes ya, aku tidak akan berhenti melakukan pekerjaanku. Yesus menjawab bahwa dia tidak terpengaruh Herodes mau bunuh dia atau enggak. Herodes sayang sama dia atau benci sama dia itu bukan sesuatu yang mempengaruhi dia. Bilang aja sama Herodes, bahkan dia bilang Herodes itu serigala. Aku mengusir setan, menyembuhkan orang hari ini dan besok, hari ketiga akan selesai. Yesus bicara secara simbolis tentang dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia bilang, hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem. Dan di dalam perjalanan dia melayani, dia menyembuhkan, dia mengusir setan. Nah, orang Farisi bilang, jangan, hentikan pelayananmu. Karena Herodes akan bunuh kamu. Yesus bilang, enggak, aku akan lanjutkan pelayananku. Dan aku akan ke Yerusalem. Dan Yesus bilang, nabi dibunuhnya di Yerusalem. Tidak semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Sebenarnya kalimat ini dalam sekali. Yesus sedang menyindir pemuka agama, menyindir pemimpin-pemimpin Israel. Karena kalau lihat di dalam sejarah memang nabi-nabi dibunuh di Yerusalem. Itu artinya apa? Yang bunuh nabi-nabi Tuhan itu justru pemimpin-pemimpin yang bertahta di Yerusalem. Dan Yesus bilang dia pun akan seperti itu. Dia akan ke Yerusalem karena dia akan mati di Yerusalem. Dan di ayat 34 Yesus meratapi Yerusalem. Yerusalem. Kalau di dalam Injil, kalau sebuah nama itu disebutkan beberapa kali, berulang-ulang, itu menandakan kesedihan atau tangisan. Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi, melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Yerusalem. Tuhan meratapi Yerusalem. Kenapa? Karena Yerusalem seperti itu. Kota yang ironis sekali. Harusnya menjadi pusat penyembahan kepada Tuhan karena ada bait suci di situ, tapi malah menjadi tempat di mana nabi-nabi Tuhan dibunuh, dilempari batu dan dibunuh. Tuhan rindu supaya Yerusalem menjadi tempat yang benar, tapi Yerusalem gak mau. Ironis sekali. Dan ini kalau kita tarik lagi merenungkan ke dalam keadaan kita juga bisa menerima ini sebagai teguran. Yang membuat hati Tuhan sedih, teman-teman, bukan orang-orang perampok, pelacur, penjahat di luar sana. Yang membuat Tuhan sedih justru orang-orang di Yerusalem. Orang-orang di gerejanya Tuhan. Orang-orang yang sudah Kristen. Yang membuat Tuhan menangis bukan orang-orang yang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Tapi orang-orang yang katanya umat Tuhan. Katanya pengikut Tuhan. Tapi ternyata tidak mau mendengarkan, tidak mau belajar, tidak mau menyambut panggilannya Tuhan. Dan ayat 35 itu nubuatan tentang keadaan Yerusalem nanti. Rumahmu akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Yerusalem memang dihancurkan oleh Jenderal Vespasian
dari Roma. Kemudian setelah Vespasian menjadi kaisar, anaknya Titus meneruskan dan menghancurkan Yerusalem sampai menjadi puing-puing. Lalu di abad kedua, Hadrian dari Roma membangun kota Romawi di puing-puing Yerusalem itu. Dan kota itu, teman-teman tahu, terlarang untuk orang Yahudi. Orang Yahudi gak boleh masuk ke kota Roma, kota baru yang didirikan di atas puing-puing Yerusalem itu. Mengerikan ya. Itu yang terjadi pada Yerusalem. Tuhan bilang seperti itu. Teman-teman, itu tadi latar belakang. Supaya mengerti ini ceritanya ngomong apa. Saya mau mengajak kita teman-teman untuk merenungkan lebih mendalam. Dalam kaitannya dengan hidup kita, diri kita. Kita semua Kristen. Tidak semua di sini lahirnya Kristen. Ada yang baru belajar, belum begitu mengerti kekristenan seperti apa. Tapi banyak dari kita yang bukan cuma dari lahir Kristen. Nenek moyang kita bukan hanya pelaut, tapi Kristen. Kita yang dari turun-temurunnya sudah Kristen, teman-teman. Kita yang perlu mendengar ratapan Yesus tentang Yerusalem. Tangisan Yesus ini ironis dan tragis. Kenapa? Yerusalem, di mana ada bait suci, di mana Tuhan hadir secara fisik, teman-teman. Di bait suci, di ruang maha suci itu, di hari Yom Kippur, Tuhan hadir secara fisik. Zreng, ada di situ. Imam besar yang masuk ke ruang maha suci kalau enggak kudus, mati langsung. Karena kekudusan Tuhan hadir di situ. Tapi di Yerusalem, nabi-nabi Tuhan dibunuh. Dan di Yerusalem, Yesus, anak Allah yang datang ke dunia ini akan dibunuh. Kalau kita pada posisi Yesus, ketika meratapi Yerusalem, teman-teman bisa coba merenungkan kalau jadi Yesus, melihat Yerusalem itu seperti apa sedihnya. Kalau itu terlalu susah, coba lihat gereja dalam tanda kutip, yang namanya gereja. Gitu. Kelakuan orang-orang gereja di daerah-daerah yang mayoritasnya Kristen. Bisa nangis juga kan? Bisa nangis. Kalau kita lihat kelakuan orang-orang yang namanya Kristen di gereja, kita mungkin sedikit bisa paham Yesus menangisi Yerusalem seperti apa. Ada cerita. Ada seorang pengusaha masuk ke kafe. Lalu dia lihat ada orang yang ada pisang di telinganya. Lalu orangnya aneh banget, kenapa ada pisang di telinganya? Lalu bisnismen ini datang dan bilang, ada pisang di telingamu. Orang ini gak dengar. Dia bilang lebih kecil, ada pisang di telingamu. Hah? Ada pisang di telingamu. Berkali-kali dong, ada pisang di telingamu. Orang ini cuma liatin aja. Akhirnya dia bilang gini, akhirnya orang yang ada pisang di telinganya ini jawab, ngomong lebih kenceng dong, ada pisang di telingaku. Ada pisang di telingamu. Aku gak bisa dengar, ada pisang di telingaku. Maksudnya apa teman-teman? Pisang di telinga itu masalah. Masalah enggak? Kayak di gambar itu kan, pisang di telinga itu masalah. Dan orang lain berusaha untuk kasih tahu, itu ada pisang di telingamu. Tapi orang yang punya pisang di telinga ini, tahu bahwa dia punya pisang di telinganya. Dan dia tidak bisa mendengarkan bahwa itu masalah. Tragis enggak kalau seperti itu? Kadang-kadang, teman-teman, kita bukan enggak tahu kita ada masalah. Kadang-kadang atau mungkin seringkali. Kita bukannya enggak tahu kalau kita ada masalah. Kita bukannya enggak tahu kalau yang kita lakukan itu salah. Kita bukannya enggak tahu kalau kita ini enggak benar ini. Seringkali kita begitu. Hanya saja kita enggak suka orang bilang kepada kita, kamu punya masalah. Kita enggak suka orang bilang kepada kita, yang kamu lakukan itu salah. Itu enggak benar.
Kita sebenarnya tahu ini masalah. Tapi kita menjadi marah ketika orang yang bilang itu masalah. Kalau seperti ini gimana solusinya? Dengan orang yang ada pisang di telinganya ini solusinya gimana? Ada pisang di telingamu, aku gak dengar ada pisang di telingaku. Itu masalah. Jadi masalahmu apa? Ya itu bukan masalahku, kamu yang punya masalah. Tapi ketika saya bilang, tapi orang lain bilang itu masalah, kita merasa dia yang punya masalah. Yerusalem, orang Kristen, orang yang merasa sudah tahu, merasa sudah mengerti, merasa sudah benar. Kadang-kadang kita terhalangi untuk bisa mendengar orang bilang ada masalah. Dan kita perlu merenungkan dengan serius diri kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menjalankan hidup kita sebagai pengikut Yesus. Apakah kita hidup dalam kebenaran atau kita hidup seolah-olah dalam kebenaran. Karena kita yang sudah sekian lama ikut Tuhan, saya yakin sekali kita sudah bisa tahu ketika ada yang salah. Kita sudah bisa tahu ketika ada yang gak beres. Yang perlu kita belajar adalah maukah kita membuka telinga kita untuk mendengar ketika Tuhan bilang atau Tuhan bilang lewat orang lain bahwa itu salah, bahwa ada masalah. Banyak di antara kita menutup telinga. Kita tahu ada masalah, tapi kita hanya gak mau dengar orang bilang ada masalah. Dan itu berbahaya teman-teman. Karena kalau itu kita teruskan, kita akhirnya menjadi lupa bahwa kita punya masalah. Menjadi lupa bahwa pisang di telinga itu adalah masalah. Ini ada lukisan Yerusalem. Dilukis oleh Frederick Edwin Church. Judulnya Yerusalem dilihat dari Mount of Olives, dari Bukit Zaitun. Keren ya lukisannya. Ada beberapa orang, ada seorang anak, ada seekor unta melihat pemandangan Yerusalem. Ini Yerusalem sebelum dihancurkan. Seperti itulah Yesus ketika melihat Yerusalem. Yesus ketika datang ke dunia, Yesus memberikan kepada kita pengertian baru tentang hidup ini apa. Di saat teduh setiap hari kita merenungkan dari Injil Markus, udah 1 bulan lebih. Dan sebenarnya intinya yang Yesus mau bilang adalah hidup itu adalah bersama Tuhan. Hidup di bumi ini sementara. Hidup yang kita harus kejar adalah hidup yang kekal itu. Dan selama kita ada di dunia ini, kita belajar untuk bersekutu dengan Tuhan. Supaya dalam kekekalan nanti kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tapi banyak orang susah untuk mendengarkan ketika kebenaran disampaikan. Susah untuk mendengarkan kebenaran disampaikan, kenapa? Karena sudah merasa tahu. Ketika kita penuh, kita nggak bisa terima apa-apa. Sekolah juga begitu. Kehidupan iman juga begitu. Kalau kita penuh, sedangkan Tuhan mau ajarin kita sesuatu, kira-kira apa yang Tuhan akan lakukan? Tuhan akan hancurkan ini. Tuhan akan hancurkan. Supaya kita bisa diisi lagi gitu. Tuhan akan jungkir balikan yang udah penuh itu. Kenapa? Karena dia sayang sama kita. Karena dia begitu sayang sama kita, dia mau supaya mengisi kita dengan kebenarannya.
Sedangkan ketika kita datang kepada Dia, kita penuh dengan kebenaran sendiri. Tuhan terlalu sayang untuk membiarkan kita binasa. Karena itu Dia akan hancurkan yang ada isinya itu. Supaya Dia bisa isi ulang. Tuhan seperti itu. Karena itu teman-teman, renungkan. Kehidupan iman kita seperti apa? Udah sarjana teologi? Udah tahu banyak? Udah pelayanan? Kalau seperti itu bahayanya adalah kita nggak bisa lagi dengar Tuhan bicara sesuatu kepada kita. Dan kalau Tuhan begitu sayang sama kita, Dia akan pukul supaya kita bisa dengar. Karena Tuhan mau kita dengar. Yerusalem hancurnya sehancur-hancurnya teman-teman. Kalau belajar sejarah dunia. Karena mereka gagal mendengar. Ketika Allah sendiri datang ke dunia. Menyampaikan kebenaran kepada mereka. Manusia zaman sekarang teman-teman lebih bahaya. Kenapa? Karena waktu zaman saya, multitasking itu belum terlalu populer. Tahu multitasking ya, melakukan beberapa pekerjaan sekaligus di waktu yang sama. Karena di zaman saya masih kuliah, belum ada internet, belum ada Android, belum ada internet. Dan untuk multitasking, alatnya susah. Sekarang, gak ada yang ketika makan hanya makan aja kan sekarang. Teman-teman. Ketika makan yang benar-benar hanya makan aja berapa orang? Paling Iqbal. Makan tapi main HP gitu kan. Makan tapi nonton YouTube. Begitu gak sih? Berapa banyak yang benar-benar dengerin khotbah sekarang ini? Hanya konsentrasi ke saya. Banyaknya dengerin khotbah sambil update status. Multitasking kan. Nah manusia multitasker itu susah untuk nyimak dengan seksama. Dan ada bahaya di situ. Ada bahayanya kita kehilangan informasi yang penting. Yang saya mau bilang teman-teman adalah begini. Tuhan bicara kepada kita. Setiap hari Tuhan mau bicara kepada kita. Percaya enggak? Setiap hari Tuhan mau mengatakan sesuatu kebenarannya kepada kita. Setiap hari Tuhan mau tuntun tangan kita. Setiap hari Tuhan mau pimpin langkah kita. Setiap hari Tuhan mau berikan remanya kepada kita, firman-Nya yang hidup kepada kita. Tapi seringkali kita yang tidak bisa melihatnya. Kadang-kadang kita harus seperti ini. Coba lihat gambar di depan. Temukan 10 binatang di dalam gambar itu. Udah ketemu? Teman-teman, kadang-kadang kita perlu konsentrasi seperti mencari binatang di dalam gambar ini supaya kita bisa ketemu pesan Tuhan kepada kita hari ini. Hubungan kita dengan Tuhan, kekristenan teman-teman, itu hubungan. Dan hubungan itu hanya bisa berjalan baik kalau kita beri perhatian. Kalau kita nggak beri perhatian cukup, kita nggak bisa jalin hubungan dengan baik. Dengan Tuhan pun sama. Tuhan mau bicara kepada kita. Tuhan mau menyampaikan firman-Nya. Tuhan mau menuntun kita, mau menolong kita. Tuhan mau ajarkan kita sesuatu. Tapi kita terlalu sibuk dengan
hal-hal yang lain selain Tuhan. Betapa Yesus sedih dengan Yerusalem. Orang-orang Farisi, para pemimpin agama, mereka tahu hukum Tuhan. Mereka tahu firman Tuhan. Tapi mereka begitu terfokus pada kekuasaan. Sehingga ketika Yesus muncul, mereka gak bisa mengenali Yesus yang datang, Mesias yang datang. Mereka gak bisa. Tapi teman-teman, kalau baca Injil, lihat murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus pun sama. Yesus berkali-kali, di satu udah 2 kali kan Yesus bilang, aku akan mati. Tapi murid-murid gak bisa mengerti. Yesus bilang, aku akan mati di kayu salib. Murid-murid gak bisa mengerti. Maksudnya apa Yesus mati di kayu salib? Karena pikiran mereka penuh dengan keinginan mereka sendiri. Keinginan mereka untuk berkuasa. Keinginan mereka untuk kejayaan manusiawi. Kalau kita mau menikmati hubungan kita dengan Tuhan, kita harus mulai memberi perhatian kepada Tuhan. Kita harus mulai memberi perhatian lebih banyak kepada Tuhan. Memberi perhatian itu bukan ritual, teman-teman. Memberi perhatian itu apa? Diam dan perhatikan. Ini Yerusalem dari Bukit Zaitun di zaman sekarang. Teman-teman, kita mau seperti apa dalam kehidupan iman kita? Kita mau hidup dalam kebenaran, bersama dengan Tuhan dalam kebenaran sampai kekekalan? Kalau kita mau seperti itu, dan itu kemauan Tuhan untuk kita juga, kita perlu belajar memberi perhatian lebih kepada Tuhan. Kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan, kita perlu belajar memperhatikan. Hal-hal ini yang kita perlu belajar memperhatikan, teman-teman. Pertama, harus belajar untuk menyadari sungguh-sungguh betapa kita manusia berdosa. Kita ini brengsek. Karena itu kalau ngomong dosa, harus lihat diri sendiri dulu. Seperti minggu lalu saya bilang, lihat diri sendiri. Kalau soal dosa, lihat diri sendiri. Gak usah lihat orang lain. Kalau misalnya kelihatan ada orang berdosa, lakukan apa? Bilang, itu dosa. Selesai. Gak usah omongin, tapi doakan. Menyadari betapa kita manusia berdosa. Karena kita manusia ini paling suka lihat dosa orang lain. Tapi kalau kita terlalu sering lihat dosa orang lain, kita akan lupa kita juga berdosa. Dan itu akan tragis. Karena sering lihat dosa orang lain, omongin dosa orang lain, orang yang kita omongin itu bertobat. Lalu dia masuk surga. Sedangkan kita, karena saking seringnya omongin dosa orang lain, lupa kalau kita juga berdosa. Dan gak bertobat. Dalam kekekalan nanti, loh kok dia di surga? Ya makasih ya udah ingatin aku berdosa. Gitu kan. Sedangkan kita sendiri lupa bahwa kita berdosa gitu. Kita sibuk ingatin orang lain bahwa dia berdosa. Kita lupa bahwa diri kita berdosa. Soal dosa, saya mau jemaat Saint Jogja. Kalau ngomong dosa, ngomong diri sendiri dulu. Tapi gak berhenti di situ. Betapa kita manusia berdosa, betapa Allah mengasihi kita. Itu adalah the most beautiful irony in human life. Ironi yang paling indah dalam hidup manusia. Betapa kita manusia berdosa, betapa Allah mengasihi kita. Ada solusi untuk kita yang berdosa. Karena Allah begitu mengasihi kita. Supaya kita bisa dapatkan kasih Allah itu, kita harus pasang telinga, pasang mata, perhatikan, dengarkan Allah bicara, kasihnya, tegurannya kepada kita. Perhatikan juga teman-teman, betapa fananya hidup ini.
Hidup ini fana. Apa yang kita banggakan di dunia ini akan berlalu, akan selesai. Akan selesai. Jangan banggakan kejayaan di dunia. Karena hidup ini fana. Hidup ini seperti bunga rumput. Hari ini ada, besok tidak ada lagi. Seperti itulah fananya hidup ini. Karena itu jangan kejar kejayaan di dunia. Tapi ironi yang lain adalah betapa besarnya upah kita di surga bersama dengan Tuhan. Ketika kita hidup di dunia ini dalam kebenaran, kita berhadapan dengan kenyataan hidup kan. Di dunia ini bagaimanapun juga orang lihat duitnya. Kalau nggak punya duit jangan sok ngatur-ngatur gitu, katanya gitu. Kalau nggak punya duit jangan terlalu cerewet di grup. Nggak punya duit aja gitu. Kalau gerejanya masih jemaatnya kecil nggak usah ngomong banyak lah. Teman-teman, hidup di dunia ini fana, ya kan? Jangan cari kejayaan di dunia ini. Tapi orang dunia memang lihat kejayaan. Itu ironinya kan? Memang lihat duitnya berapa banyak. Nah itu yang jadi pencobaan bagi orang percaya. Kenapa? Karena dunia lihat harta, dunia lihat kekuasaan, dunia lihat semua yang kelihatan oleh mata. Sedangkan Yesus bilang, bukan yang terlihat yang berharga, yang tidak kelihatan itu yang kekal, yang berharga. Jadi gimana kita? Solusinya apa? Solusinya dengar Tuhan omong apa, mendekat kepada Tuhan. Biar Tuhan ajarkan kita gimana caranya supaya tetap bisa dihormati orang di dunia ini, tapi kita benar di hadapan Tuhan. Ya kan? Kita perlu dihormati supaya didengarkan. Tapi caranya kita dihormati bukan jadi afiliator. Bukan. Caranya kita dihormati dengan berkarya, dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Atur keuangan kita dengan bijaksana. Jangan besar pasak daripada tiang. Jangan pakai pay letter terus, tapi belajar mengatur. Talenta yang Tuhan berikan, kita bekerja keras, tapi sadar bahwa itu punya Tuhan. Minggu lalu saya udah bilang kan, John Wesley bilang apa? Bukan berapa banyak uang yang saya berikan kepada Tuhan, tapi berapa banyak uangnya Tuhan yang saya pakai untuk diri saya sendiri. Artinya semua yang punya kita itu punyanya Tuhan. John Wesley bilang begitu. Hidup ini punya Tuhan. Kata semua yang kita miliki itu punya Tuhan. Ketika kita hidup dalam kebenaran teman-teman, kita akan berjuang menghadapi pandangan miring dunia ini. Karena dunia memang miring dan akan binasa. Tapi ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup yang miring ini akan binasa. Dunia yang edan ini akan binasa. Tapi kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan di dalam kekekalan itu, Tuhan menyediakan upah bagi kita. Karena itu, Yesus bilang begini, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Setiap hari Tuhan rindu bicara dengan kita. Setiap hari Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Memeluk kita di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Tuhan rindu. Tapi Yerusalem gimana? Tetapi kamu tidak mau. Hari ini dengar. Tuhan rindu. Berkali-kali aku ingin bersekutu denganmu, tapi engkau tidak mau. Kata hari ini saya mengajak kita, mari kita belajar memperhatikan. Beri waktu. Beri waktu. Ketika ada waktu, ingat Tuhan. Kalaupun gak ada waktu, bikin waktu untuk mendengarkan Tuhan. Karena Tuhan begitu rindu. Tuhan begitu ingin bersekutu dengan kita.
Mari kita berdoa. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu sejenak merenungkan firman ini. Seperti apakah persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari? Seperti apakah waktu kita luangkan untuk Tuhan? Tuhan rindu untuk bersekutu dengan kita. Tuhan mau kita memperhatikan, mendengarkan, melihat Dia. Mari ambil waktu beberapa menit berdoa secara pribadi kepada Tuhan, teman-teman. Kalau firman hari ini menegur engkau, bertobatlah. Biarlah kita semua datang kepada Tuhan dengan hati yang mau belajar, hati yang mau mendengar, hati yang mau taat. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami bila kami tidak meluangkan cukup waktu untuk bersekutu dengan Engkau setiap hari. Kami yang harusnya disebut pengikut-Mu, murid-murid-Mu, mengenal-Mu, tapi kami justru sangat sedikit meluangkan waktu dengan-Mu. Ampuni kami Tuhan, kami mau bersekutu dengan-Mu setiap hari dengan lebih intim lagi. Kami mau belajar mendengarkan Engkau, kami mau belajar memperhatikan Engkau, supaya kami tidak seperti Yerusalem yang membunuh nabi-nabi-Mu, supaya kami tidak seperti Yerusalem yang bahkan menolak Allah yang datang menjadi manusia. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Sungguh lembut Tuhan